Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Media Gathering 2023, gelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau. Probolinggo, CB News Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Probolinggo menyampaikan pengenaan cukai hasil tembakau cukai rokok, merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membatasi konsumsi barang-barang yang berdampak buruk bagi masyarakat, sebagai upaya preventif pemerintah dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Kadiskominfo Aman Suryaman, dalam penjelasan sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau DBH CHT 2023, yang bekerja sama dengan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya C Probolinggo, di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya, Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023 sore. Sosialisasi dikemas melalui media gathering yang diikuti 67 orang peserta dari unsur awak media. Kebijakan ini juga bertujuan untuk pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran sekaligus menekan efek negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu kita pahami bersama bahwa pengenaan cukai rokok tidak semata-mata untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak, tetapi juga untuk melindungi kesehatan masyarakat, baik itu pengguna aktif maupun pengguna pasif, jelas Aman Suryaman. Hal ini juga dapat kita lihat dalam PMK nomor 215/PMK07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH CHT yang menyebutkan bahwa alokasi DBH CHT diperuntukkan untuk bidang kesejahteraan 50%, bidang kesehatan 40% dan bidang penegakan hukum 10%. Tentang seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan rokok ilegal atau rokok tanpa cukai ini, dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber dari Kantor Bea Cukai Probolinggo bersama Kasat Pol PP Kota Probolinggo Pujo Agung Satrio, Kasih Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya C Probolinggo, Nangkok P Pasaribu. Nangkok Pasaribu menjelaskan, tujuan diselenggarakannya sosialisasi guna untuk meningkatkan pemahaman masyarakat atau peserta terkait manfaat dan ketentuan bidang cukai, mengajak masyarakat atau peserta terlibat secara aktif mensosialisasikan ketentuan cukai khususnya rokok, memotivasi para peserta untuk berperan dalam pemberantasan dan mencegah peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Di hadapan para peserta, Nangkok Pasaribu dalam paparannya menyampaikan, bahwa pihaknya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu, yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal tersebut berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri, dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang, yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian fungsinya industrial assistance, yakni melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri. Selanjutnya, community protector melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, dan revenue collector memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal. Dijelaskan, jenis barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1, yakni etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau. Barang tertentu tersebut mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, sehingga konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, karena pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Untuk itu pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kesinambungan. Sedangkan yang termasuk ciri-ciri rokok ilegal, yakni rokok polos, diancam pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan atau denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai, yang ditetapkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu, ini bisa dipidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun, dan atau denda 10 kali sampai dengan 20 kali nilai cukai, Pasal 55 huruf A, B, C Undang-Undang Cukai. Selanjutnya rokok dengan pita cukai bekas, pidana penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun, dan atau denda 10 kali sampai dengan 20 kali nilai cukai, Pasal 55 huruf A, B, C Undang-Undang Cukai. Berikut, rokok dengan pita cukai bukan keperuntukannya, pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dan atau denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai,
Pasal 50 Undang-Undang Cukai. Rokok dengan pita cukai bukan haknya, pidana penjara 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dan atau denda 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai. Pasal 58 Undang-Undang Cukai. Nangkok P. Pasaribu juga menjelaskan, ciri-ciri rokok ilegal yakni, tidak mencantumkan kota produksi, harga rokok SKM sekitar Rp5.000 atau kurang dari Rp10.000. Disampaikan lebih lanjut, pemanfaatan DBHCHT adalah peningkatan bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai BKC ilegal. Paparan yang disampaikan Nangkok Pasaribu mendapat respon dari para peserta ketika dibuka session tanya jawab. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari kota Surabaya, Jawa Timur. Gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Harapannya sendiri apa Pak dengan adanya sosialisasi cukai ini Pak? Singkat saja Pak. Harapan kita agar ke depan insan pers bisa mendapatkan informasi yang akurat dan ya, yang baik bahwa bagaimana bahaya rokok ilegal dan bagaimana agar bersama masyarakat bisa bersama-sama untuk memberantas rokok ilegal. Oke, terima kasih. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak Nangkok Pasaribu selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Terima kasih Pak. Pesan-pesan apa yang disampaikan terkait dengan sosialisasi cukai rokok ilegal? Ya, pesan-pesan yang saya sampaikan adalah stop peredaran rokok ilegal. Kita harus bersinergi bersama, baik media, baik pelaku usaha, pemerintah, dan juga aparat, dan yang pasti adalah masyarakat. Ya, dengan sosialisasi ini harapan saya masyarakat bisa paham, dia bisa memilah mana rokok yang legal dan rokok ilegal, karena di situ ada sanksi yang ketika kita melanggar itu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya.